Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Al-Ghifari, NPM 24783035 dari kelas TRPL 1A. Saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, perlindungan hukum didefinisikan oleh CST Council sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada individu dari ancaman luar. Menurut Surjono Sukanto, perlindungan hukum mencakup pemberian perangkat hukum kepada subjek hukum. Sacipto Raharjo menekankan perlindungan hukum sebagai alokasi kekuasaan kepada individu untuk melindungi kepentingannya. Bentuk perlindungan hukum meliputi perlindungan perdata, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berfokus pada memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Sementara perlindungan data pribadi bertujuan menjamin hak konstitusional individu terkait data mereka. Adapun hak yang harus diterima oleh warga negara dalam perlindungan hukum yaitu 1. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian, dan perlakuan sama di mata hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hak untuk hidup, tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28L ayat 1. Dan kewajiban warga negara dalam perlindungan hukum adalah 1. Menaati peraturan yang berlaku. 2. Menghormati keputusan hukum. 3. Memberikan pengawasan terhadap hukum. 4. Memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam melaksanakan hukum. 5. Memahami hak dan kewajiban dalam hukum. Menurut saya, pemerintah dan warga negara sudah melakukan tugasnya dengan baik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum di mata hukum yang sama. Jadi pemerintah dan warga negara sudah baik dalam melaksanakan tugasnya dalam kasus hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena pemerintah dan warga negara sama-sama melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika terjadi suatu kasus atau permasalahan lainnya, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berikut adalah
dampak yang akan terjadi jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, yaitu adalah antara lain terjadinya intoleransi, korupsi, kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak, pelanggaran lalu lintas, kejahatan terhadap anak dan perempuan, yang kesemuanya akan bermuara pada terjadinya disharmoni sosial, apalagi tidak disertai dengan penegakan hukum yang kuat. Saran dari saya untuk supaya hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum ini dapat terpenuhi, maka perlu dilakukannya kolaborasi kerjasama antar pemerintah dengan warga negara, yang dimana pemerintah selaku penegak hukum itu harus melakukan yang namanya sosialisasi sejak dini tentang hukum, menanamkan sikap patuh terhadap hukum, membangun kesadaran hukum, memahami pentingnya menjunjung hukum, dan menciptakan penegakan hukum yang profesional dan bersih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.